mau sampai kapan gitu. Misalnya nih Pak, orang tuanya udah mau nih memperbaiki hubungannya dengan anaknya. Tapi anaknya misalnya nih anaknya umuran remaja atau umuran yang udah terlanjur kayak terbentuk karakternya. Ini udah kayak apa sih jadi kayak gitu Pak? Menurut Bapak gimana tuh? Ya itu hal yang wajar ya. Anak nggak serta-merta langsung ayah bunda langsung saya maafkan gitu. Ya ini juga masih anak-anak, remaja, belum ada kedewasaannya. Ya orang tua bukannya harus ngalah ya. Orang tua harus sadar gitu bahwa misalnya dia sudah memberikan luka batin kepada anak, itu nggak langsung serta-merta sembuh gitu dengan kata maaf di awal doang gitu. Apalagi kata maafnya aja kayaknya nggak ikhlas gitu ngomongnya. Orang tua harus sadar gitu bahwa ketika anak nggak langsung serta-merta memaafkan, ya sudah, jadi paksa gitu. Jangan orang tua tuh jadi terburu-buru gitu. Anak harus langsung memaafkan dia. Nggak bisa kayak gitu. Ini kan anak kita masih manusia bukan robot gitu kan. Dia juga punya perasaan. Yang penting orang tua mau bersabar dengan prosesnya. Kalau anak belum menerima kata maaf kita, ya sudah. Jangan langsung kita marahin, kita omelin. Ya akhirnya kita bikin masalah berikutnya gitu. Ya sudah. Ya di sinilah yang kadang saya bingung gitu ya. Banyak orang tua yang dia tidak mau terlihat lemah gitu di depan anak. Pengen terlihat selalu gagah perkasa gitu. Akuin saja misalnya kita ya manusia biasa, kita tempatnya salah, akuin saja gitu. Biar anak juga nanti lama-lama luluh hatinya. Jangan pas anak keras, kita ikut keras. Akhirnya ya sudah, jadi sama-sama batu gitu. Batu ketemu batu kan ya ambiar gitu kan. Nah, jadi ya ini orang tua mau bersabar dulu dengan prosesnya. Ya. Bersabarnya tuh kalau misalkan lama gimana? Ya kagak, emang ada gitu di agama kita. Bersabar ada waktunya. Takutnya kayak udah 4 tahun mencoba bisa kayak terus saya udah berhenti 4 gitu. tahun, 5 tahun dan masih belum mendapatkan hati anak saya. Terus gimana? Ya sekarang ada nggak perintah di agama, misalnya yang pernah kamu dengar gitu ya, sabar itu ada batas waktunya. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada batas waktunya, ya ikutin aja iramanya gitu. Jadi jangan kita bikin ayat sendiri gitu. Ya akhirnya kalau kita senangnya bikin ayat sendiri ya sudah. Yang namanya solusi itu makin sulit kita dapat raih. Ya. Kalau saya sih ya inilah kita harus berbesar hati lah. Kan kita orang tuanya. Masa kita menuntut yang lebih dewasa tuh anak kita dibandingin orang tuanya kan kocak namanya. Nggak, tapi kan kadang-kadang kayak kan anak saya udah dewasa, Miss, umur kan udah dewasa, jadi harusnya dia udah harus bisa memilah-milah gitu loh, Pak. Itu kan harapan orang tuanya. Ya. Tetapi kalau harapan itu nggak menjadi kenyataan, terus sikap kita harus bagaimana? Ya udah. Bagaimana kalau menurut kamu? Ya coba lagi. Ya iya. Kan intinya kita hanya diminta sama Allah ikhtiar saja, berusaha saja. Emang kayak misalnya kamu pernah dengar kisah Nabi Nuh ya, yang anaknya itu nggak mau ikut sama bapaknya tuh ke kapal gitu kan, malah pengen lari ke mana, ke bukit gitu. Tapi Nabi Nuh kan tetap mendoakan anaknya agar anaknya itu istilahnya ditolong sama Allah gitu kan. Ya istilahnya nggak dimaki-maki gitu. Kamu tuh nggak tahu bapak kamu nabi. Wah. Iya kan? Ya. Udah bagus masih ayah kasih tempat buat kamu di kapal gitu kan. Masih aja nggak mau ngebangkang. Udah urus diri kamu masing-masing. Wah. Ya, kan nggak ada tuh kata-kata dari Nabi Nuh seperti itu kan. Dia malah tetap mendoakan, tetap ngasih tahu anaknya, enak ikut sama ayah ke kapal gitu, biar kamu selamat. Ya tapi kan seorang nabi saja, ya ketika dia berupaya yang terbaik buat anaknya,
terus nggak digubris juga sama anaknya, ya tetap saja dia nggak serta-merta tuh mentang-mentang dia seorang nabi pengen langsung berubah seketika gitu, anaknya jadi nurut kepada dia gitu kan. Karena dia tahu yang bisa membukakan hati anak kita, ya hanya Allah. Manusia itu tugasnya hanya berikhtiar. Ya nabi saja nggak langsung bisa membuat suatu perubahan bagi anaknya, apalagi kita yang bukan nabi. Terus kita pengen kayak nabi. Sekali berupaya langsung sukses gitu kan. Iya, iya. Ya kita nggak bisa kayak gitu. Jadi buat orang tua adalah sabar-sabar aja ya Pak ya. Iya, kita jangan istilahnya bikin ayat baru bahwa sabar itu ada batas waktunya. Karena itulah yang membuat anak kita ini makin jauh dari orang tuanya. Udah tahu kita banyak bikin kesalahan nih sama anak, tapi kita nggak pernah mau mengakui kesalahan kita. Karena kita merasa, ya kita kan orang tuanya. Ya, kamu tahu nggak ayat, misalnya surga itu di telapak kaki ibu gitu kan. Wow, kita pegang ayat itu bener-bener kayak megang apaan aja gitu kan. Jadinya orang tua itu merasa dia berada di kasta yang berbeda gitu, dengan anaknya gitu. Padahal dia nggak salah. Anaknya bisa seperti itu. Ada perannya dia juga di sana. Ya memang surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Tapi kalau ibu banyak bikin kesalahan kepada si anak, ya ibu juga jangan serta-merta megang ayat itu erat-erat juga gitu. Akuin dulu kesalahan dia gitu. Ya, jangan merasa hal itu patut dibenarkan gitu ya, bahwa itu ada perintah agama, anak itu harus patuh kepada orang tuanya, ya. Terus orang tua merasa kebal dari kesalahan. Dia nggak mau gitu yang namanya mengakui kesalahan yang dia pernah buat sebelumnya. Dia merasa ya anak lah yang harus duluan gitu. Misalnya minta maaf, mengakui kesalahan. Ini akhirnya ya sudah kayak lingkaran setan gitu. Nggak ada yang mau mengalah satupun. Ya kalau kan ada tuh yang apa peribahasa atau apa gitu ya, yang sing waras sing ngalah lah gitu kan. Nah, ya orang tua yang harusnya lebih menyadari kalau dia sendiri gitu ya merasa secara umur juga lebih tua ya, secara wawasan juga lebih banyak pengalaman ya, dia kan seharusnya tahu gitu dalam menempatkan mana yang benar, mana yang salah dibandingkan anaknya. Karena anaknya ini secara umur aja beda jauh, ya, secara wawasan anaknya juga beda jauh juga. Ya seharusnya kan orang tua itu tahu gitu. Dialah duluan yang harus memberikan contoh, bukan anaknya. Ya, yang diminta memberikan contoh duluan. Nah, akhirnya nggak ketemu tuh kalau misalnya kita selalu mengedepankan ego kita gitu, Feb. Jadi itu Feb yang istilahnya orang tua ya harus melakukan hal-hal yang memang pahit gitu untuk kita lakukan gitu ya, karena ya kita kadang ngalah sama orang lain aja sulit gitu, ini ngalah sama anak sendiri gitu kan. Tapi itu ujiannya, itu ujiannya. Jadi menurut Bapak mau anak pertama, mau anak kedua, mau anak ketiga semuanya depends on orang tuanya dong? Iyalah, benar. Itu hanya riset, ya bikin riset ya boleh-boleh aja, tapi bukan suatu hal yang saklek gitu. Karena saya juga nggak pernah, misalnya melihat gitu di kitab suci agama kita gitu bahwa anak kedua lebih bandel, ada nggak kayak gitu? Ya. Itu berarti kan suatu dari sononya gitu kan. Jadi Tuhan sudah menciptakan bahwa anak kedua itu ya memang anak yang bandel gitu. Tapi kan di kitab suci nggak ada kan. Di hadis juga nggak ada. Kalau keduanya nggak ada ya kita jangan secara mutlak mengaminkan. Ya anggap itu riset buatan manusia lah gitu kan. Upaya manusia untuk ya
keluar dari masalahnya misalnya kayak begitu. Tapi ya jangan ditelan mentah-mentah. Nah, jadi gitu, Feb. Nah, jadi hal yang kamu tadi sampaikan ke saya bahwa anak kedua itu kalau dilihat adalah anak yang bandel, ya tadi kita udah ngebahas ya dari awal sampai akhir bahwa ya kembali lagi sekarang bagaimana cara orang tuanya dalam mendidik anak-anaknya. Betul. Oke, semoga apa yang kita perbincangkan kali ini, Feb ya, bisa memberikan pencerahan gitu bagi audiens kita. Amin. Nah, jadi jangan sampai cara didik kita kepada anak itu banyak salahnya. Betul, Ya. betul. Tapi kalaupun kita bikin kesalahan, kita tidak malu gitu untuk mengucapkan kata maaf. Ya, mungkin itu saja Sobat Beyond Education yang bisa kita perbincangkan. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita bersama dan membuat kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.